Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 8 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juni 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam ruangan Islamic Center Bekasi dalam sebuah kajian dengan tema Kaifa asyukru was-sabru wal istighfaru, bagaimana cara bersyukur, bersabar dan beristighfar. Salawat dan salam semoga selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah amalan ibadah yang sangat agung, yaitu bersyukur, bersabar dan beristighfar. Dan amal ibadah ini adalah unwanus sa'adah. Amal ibadah ini adalah 3 dari
kebahagiaan, sebagaimana perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Begitu juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa as'alullah an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara wa haula'i tsalath unwanus sa'adah. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, aku memohon kepada engkau agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau seorang yang jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi ujian bersabar, dan jika melakukan dosa maksiat beristighfar. 3 hal ini adalah kebahagiaan. Jadi orang yang ingin bahagia, yang ingin perasaannya tenang, nyaman, maka belajarlah tentang bersyukur, bersabar, lalu beristighfar. Kemudian setelah itu diamalkan baik-baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tersebut. Apa pentingnya membahas 3 amal ibadah ini? Yang pertama, amal ibadah ini adalah amalan-amalan qalbu. Amalan qalbu yang ada di dalam sanubari kita. Dan para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Yang artinya amalan qalbu lebih agung daripada amalan-amalan anggota tubuh. A'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'atun wa mukammilah. Amalan-amalan qalbu adalah pokok amalan. Seseorang dapat istiqamah di dalam mengerjakan ibadah, sholat berjamaah di masjid misalkan, karena ada amalan qalbu, yaitu ikhlas. Ini menunjukkan amalan qalbu adalah pokok amalan, dan amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Seseorang tidak akan semangat beramal tanpa ada amalan qalbu. Seseorang di siang hari yang panas ini meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu tanpa ada iming-iming bayaran apapun, hanya karena ingin mendapatkan ilmu agama. Itu semua tidak ada yang menggerakkannya kecuali amalan qalbu, yaitu ikhlas, hanya berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dahsyatnya amalan qalbu.
Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Amalan qalbu adalah sumber amal. Amalan lahiriah mengikut cabang hasil dari amalan qalbu. Orang munafik mengapa malas sholat berjamaah? Ini sebenarnya singgungan kepada para laki yang ada di hadapan saya. Lianna salata fil bait min sifatil munafiqin. Salat di dalam rumah itu sifatnya orang-orang munafik. Kenapa orang munafik malas? Karena amalan qalbunya rusak, bahkan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala." Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Apabila mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Mengapa? Yura'una an-nas. Mereka riya kepada manusia, tidak ikhlas. Jika dilihat, dipuji, baru beramal. Makanya sholat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya, karena tidak terlihat. Athqalus salawati 'alal munafiqin sholatul fajri wa sholatul atama. Sholat paling berat atas orang-orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bicarakan sekarang amalan qalbu, bersyukur di dalam qalbu atas nikmat-nikmat Allah, bersabar di dalam qalbu atas ujian, musibah, bala, bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga, beristighfar, menyesali perbuatan di dalam qalbu, perbuatan dosa apabila melakukan dosa. Contoh misalkan, kalau kita praktekkan di dalam syukur kita, bagaimana amalan qalbu bersyukur sangat merupakan sumber dari ibadah-ibadah lainnya. Seseorang apabila dia bersyukur, maka dia akan taat kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan kullu syukrin ta'ah, kullu ta'atin syukrun lillah. Yang artinya setiap ketaatan adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa mengukur diri kita ini pandai bersyukur atau tidak, lihat kuantitas ibadah kita dan kualitasnya. Kalau kuantitasnya semakin banyak disertai dengan kualitas ibadah yang baik, maka berarti kita pandai bersyukur. Karena tadi kaedahnya, setiap orang yang mengerjakan ketaatan berarti dia sedang bersyukur dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepadanya. Contoh, membaca Al-Quran. Dan saya pesan ini, jangan pernah lewatkan harimu, terutama dalam keadaan mukim, dalam keadaan sedang nyaman di rumah, di kampung, tidak safar, tidak ada kesibukan. Jangan lewatkan harimu kecuali lisanmu membaca Al-Quran atau matamu dilihatkan kepada mushaf untuk membaca Al-Quran. Wallahi, engkau akan melihat ta'thirun ajib fi hayatik, pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Orang yang semangat membaca Al-Quran, kenapa? Karena dia bersyukur diberi mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersyukur diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya berpesan, orang yang cacat bukan orang yang buta. Catat baik-baik. Orang yang cacat bukan orang yang buta, akan tetapi orang yang cacat adalah orang yang bisa melihat, akan tetapi tidak sempat untuk membaca Al-Quran karena qalbunya cacat. Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Wahsin, suatu saat beliau ke Jakarta, saya jadi tim lekat beliau, diminta oleh teman-teman. Suatu saat beliau menemui orang di sebuah hotel. Seorang tersebut pendakwah, berdakwah kemana-mana, tetapi keadaan beliau cacat, kakinya cacat. Kemudian Syekh menghampiri Syekh tersebut yang berdakwah dalam keadaan di atas kursi roda. Kemudian Syekh yang berada di atas kursi roda mengatakan, "Samihuni Syekh, mohon maaf, saya tidak bisa berdiri untuk menyambut kedatangan engkau, wahai Syekh Abdul Razak." Kata Syekh, "Haunan alaik, cukup, tidak mengapa. Saya a'taqidu zamanan, saya meyakini dari dulu, annal i'aqah laysa fil atraf, innamal i'aqah fil abdan." Bahwa yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, tetapi cacat pada kalbu. Berapa banyak seorang yang buta, akan tetapi dia hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, memurajah Al-Quran setiap harinya. Yang sehat matanya walafiat, tidak sempat baca Quran. Cacat ini. Berapa banyak orang yang pincang kakinya, tetapi sholat berjamaah di masjid tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama bertahun-tahun, sebagaimana keadaan Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, seorang ulama salaf terdahulu. 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 tahun, dalam keadaan matanya Al-A'mash itu matanya agak rusak. Ini yang sehat sebenarnya, sedangkan yang sehat walafiat bisa melihat dengan jelas, bisa berjalan dengan baik, tetapi malas ke masjid, terlambat untuk ke masjid, datang sholat berjamaah selalu di masbuk yang paling terakhir sebelum salam. Cacat. Syekh Abdul Razak bercerita, saya mendapatkan pelajaran dari seseorang yang saya tidak pernah tahu orang tersebut, tapi sampai saat ini saya senantiasa berterima kasih kepada orang tersebut, sudah memberikan pelajaran untuk kehidupan beribadah kepada Allah. Suatu saat di Masjid Nabawi, saya sedang duduk, di depan saya ada seorang orang Indonesia, beliau menyebut begitu, orang Indonesia. Kemudian sholat malam di bulan Ramadan dalam keadaan satu kakinya buntung. Kemudian satu rakaat kira-kira saya baca 1 juz, beliau tersebut baru ruku, dan dia lakukan itu berakaat-rakaat. Semenjak itu saya faham bahwasanya annal i'aqah laisa fil atraf, yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, yang namanya cacat pada kalbu. Seseorang yang semestinya sehat walafiat harus menghasilkan prestasi-prestasi dalam ibadah, tetapi ternyata prestasi-prestasi orang, ya, prestasi-prestasi ibadah orang yang dianggap cacat lebih besar dibandingkan prestasi-prestasi orang yang dianggap sehat walafiat. Kapan bisa seperti itu? Semangat beribadah ketika kalbunya bersyukur atas anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, itu bukti pentingnya tema ini, bahwa bersyukur, amalan kalbu adalah sumber dari amalan-amalan lahiriah yang mendatangkan kebahagiaan. Di media sosial berapa banyak orang-orang yang bercurhat, dan saya katakan pada ikhwah, orang mukmin pantang untuk curhat di hadapan makhluk.
Catat tuh baik-baik, jadikan sebagai sebuah keyakinan, amalkan. Orang mukmin pantang curhat di hadapan seorang makhluk. Sufyan bin Masruq bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Mufassirin. Beliau melihat ra'a rajulan syaka dhiqa halihi amama qaumi. Melihat seseorang yang mengadukan kesulitan hidupnya. Memang ada manusia begitu, Pak. Sedikit ada kejadian ngantri sedikit langsung tulis status. Wah, ngantri lama nih, tulis status. Ya, diserempet orang sedikit langsung tulis status. Ya, ada orang manusia begitu yang kalau kita duduk di sampingnya yang ada cuma cerita-cerita sedih, cerita-cerita drama Korea semua. Nggak pernah mengucapkan lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Coba antum duduk di samping orang yang kalau kita duduk di sampingnya dia senantiasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Antum juga yang duduk di sampingnya senang, walaupun kelihatan dia melarat, penuh penyakit, punya banyak masalah, dia hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita sudah senang, apalagi yang melakukannya. Ini lihat bagaimana bersyukur adalah sumber amalan agung, menghilangkan orang-orang yang suka curhat di media sosial, terutama para perempuan. Saya bahkan melihat di media sosial guru ngaji dapat gaji 2 juta curhat, ya akhi, subhanallah. Dan itu jadi pembicaraan satu Facebook. Abdurrahman bin Abi Layla ngajar Quran dari mulai zaman Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan sampai zaman Raja Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. 40 tahun cuma ngajar Quran. Ketika beliau ditanya, "Ma aq'adaka 'ala hadza?" Apa yang menyebabkan engkau lama ngajar seperti ini? 40 tahun istiqamahnya. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis alladzi aq'adani." Hadis ini yang membuat aku untuk duduk selama ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu tanda orang bersyukur. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Saya punya guru dulu di Masjid Nabawi, Fadilat Syekh Ubaid Al-Afghani, Ubaid bin Muhammad Al-Afghani. Selesai saya menyetorkan hafal Al-Quran 30 juz kepada beliau. Guru Al-Quran yang paling tua, 50 tahun ngajar di Masjid Nabawi. Kalau sudah ngantuk beliau, ngantuk karena orang tua perlu waktu tidur yang lebih banyak, kembali lagi lemah seperti bayi. Kalau ngantuk beliau menyiramkan air zam-zam ke kepalanya. Itu kekuatan syukur. Orang bersyukur tidak pernah ngeluh. Kemudian saya lanjutkan tadi cerita Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ada orang yang beliau lihat mengeluh kepada makhluk, terutama para perempuan ya. Jangan sering-sering tulis status, apalagi status menceritakan tentang suami, kejelekan suami. Kalau ngumpul-ngumpul antara para perempuan, yang diceritakan, yang diribahi suaminya, yang menafkahinya. La haula wala quwwata illa billah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan, ketika orang tersebut mengeluhkan nasibnya, beliau mengatakan, "Ya hadza syakauta alladhi yarhamuk ila alladhi la yarhamuk." Engkau telah mengeluhkan zat yang mengasihimu selama ini, Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk yang tidak pernah mengasihimu. Itu gambaran orang yang sering ngeluh kepada makhluk. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengomentari perkataan ini, beliau mengatakan, "Hadza ghayatul jahl bil mashku wal mashku alaih." Ini adalah kebodohan tingkat tinggi tentang Allah yang diadukan dan tentang makhluk yang seseorang beradu kepadanya. Pantang seorang muslim nggak pernah ngeluh, sesulit apapun hidupnya. Kenapa?
Karena masih sangat banyak nikmat Allah yang patut kita ucapkan. Alhamdulillah, syukuri dengan kalbu kita. Itu pentingnya Pak, tema ini. Kemudian, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tema ini juga dilihat dari bersyukur ya. Saya belum menyebutkan tentang sabar dan istighfar. Orang yang bersyukur dia tidak akan pernah ujub dengan apa yang dia miliki. Tidak akan pernah ujub dengan apa yang dimiliki. Karena dia tahu hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari mulai wajah sampai ke bawah ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mesan kepada Allah apalagi sampai bayar. Maka dia tidak akan pernah sombong, ujub, flexing, nampak-nampakkan harta kepada orang lain, merendahkan orang lain, tidak akan. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tema ini para ikhwan dirahmati Allah. Berapa banyak tatanan masyarakat hancur gara-gara sikap ujub, gara-gara sikap petantang-petenteng dengan apa yang dimiliki, merendahkan orang lain. Ya, tidak menghormati orang lain. Subhanallah. Ada orang yang ujub itu aneh para ikhwan. Ada orang yang sombong merendahkan orang lain itu aneh. Kaifa yatakabbaru ibnu Adam, kata ulama salaf. Kaifa yatakabbaru ibnu Adam? Bagaimana seorang anak manusia bisa menyombongkan dirinya? Wa huwa yakhruju min makhrajil bail marratain. Bagaimana seseorang anak manusia bisa menyombongkan dirinya? Dia keluar dari tempat lubang kencing 2 kali. Pertama, air mani bapaknya keluar masuk ke dalam rahim. Itu keluar yang pertama. Yang kedua, ibunya melahirkannya melalui rahimnya. Itu keluar yang kedua. Kok bisa ada manusia sombong, ujub? Itu sebabnya karena tidak bersyukur. Merendahkan, lihat di media-media sosial, merendahkan manusia hanya karena, dan saya menganggap itu permasalahan akidah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Menyebutkan saya anak jenderal, saya anak DPR, lalu saya mengatakan wow gitu. Ada kata orang Arab, wow, apa itu? Dan saya menganggap itu masalah akidah. Mobil-mobil kadang-kadang diletakkan jabatan-jabatan, diletakkan di depan, di bawah kaca digantung begitu, agar orang-orang takut. Lah ya akhi. Ini para ikhwah, itu pentingnya membahas masalah bagaimana bisa bersyukur. Belum lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah, urusan qanaah. Qanaah itu unsurnya 3. Yang pertama adalah ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, adamu tarkit tasyawuf bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Orang kalau sudah punya sifat qanaah yang dia adalah turunan dari syukur ini, nyaman hidupnya. Temannya poligami lagi, saya cukup 1, alhamdulillah. Ustaz Syafiq datang kepada saya, kapan Ustaz nyusul? Terima kasih Ustaz, cukup 1. Hiyal alam kullah, dia alam semesta seluruhnya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah iri dengan orang lain ketika dia ada qanaah. Qanaah turunan dari syukur. Unsur yang pertama tadi apa? Rela dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup.
Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, mencukupkan dengan yang ada. Para ikhwah, pinjol, judol, pinjaman online, judi online, itu obatnya adalah nih, amalan qalbu. Bersyukur atas apa yang ada dan qanaahlah dengan yang ada. Merasa cukup walaupun kurang dari cukup. Rela dengan pemberian Allah, tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Dan saya mendengar di beberapa kasus bahwa yang terjerat pinjol dan judol ini kawan-kawan ya ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji. La haula wala quwata illa billah. Ashabul jangangit, jenggot. Jenggot jamaknya jangangit. Subhanallah. Mana tauhidnya? Mana syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kalau seandainya orang anak-anak muda di zaman sekarang yang dicekoki dengan pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Umur 20, 25 kalau belum punya simpanan 100 juta maka tidak sukses. Akhirnya ketemu orang insecure. Saya kok gini-gini aja. Itu yang menyebabkan. Akhirnya seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan gara-gara tidak bersyukur dan tidak qanaah. Makanya para ikhwah, amalan qalbu ini di samping faidahnya menyemangati orang semangat beribadah, dia juga mengobati penyakit-penyakit yang meresahkan di masyarakat. Dan saya dapat informasi dari kawan-kawan bahwasanya yang terjerat dengan judul pinjol tadi anak-anak muda. Karena ingin berpenampilan, gadget harus produk apa, kemudian outfit dari atas ke bawah harus sekian. Ini para ikhwah, karena tidak bersyukur. Atau karena terlalu sibuk melihat orang-orang di media sosial, healing, oi healing, kerja mulu, kaya kagak. Akhirnya mau nggak mau harus nyari duit biar bisa healing, bikin story biar bisa bikin story IG juga di hadapan orang dan seterusnya. Subhanallah. Tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya masuk ke dalam jurang riba, masuk ke dalam jurang judi, dan itu dosa besar dengan ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di antaranya. Gara-gara apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak qanaah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar sekarang. Bagaimana pentingnya mempelajari cara bersabar. Bersabar seseorang akan mudah. Sebelum bersabar para ikhwah, syukur. Sebagian orang kadang-kadang kalau urusan gara-gara dia tidak bersyukur, akhirnya tidak memaknai apa yang dia miliki. Contoh misalkan, ada orang makan, saya pernah ditawari makanan salah satu makan favorit saya, makanan berkuah panas pedas, bakso, soto, rawon, misalnya gitu lah ya. Makan bakso di sebuah daerah. Kemudian ada kawan nanya setelah saya makan berkeringat begitu, kawan nanya, enak Ustaz? Alhamdulillah, enak sekali. Saya belum pernah makan di daerah ini bakso seenak ini. Ustaz, afwan, di sebelah sana, belokan sebelah kiri, itu bakso 5 kali lipat lebih enak daripada ini. Ya akhi, kenapa nggak dibawa ke sana? Artinya apa para ikhwah? Cukupkan dengan yang ada. Kadang kita nggak ngerasa kita itu kurang bersyukur dalam keadaan sehari-hari. Ini sudah makannya ada nasi, ada lauk, kemudian kurangnya cuma kerupuk. Nih bilang ke istri, ini kalau ada kerupuk enak nih. Nggak bersyukur.
Tidak qanaah. Kenapa? Karena qanaah tadi apa? Tarkut tasyawuf lil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Dan subhanallah, bahkan saya pernah baca perkataan sebagian ulama, ini sebagian ulama ya, bahkan jumhur ulama mengatakan tentang ini sedikit poligami ya, tentang poligami, kalau ada seorang laki-laki dengan satu istri dia sudah merasa puas, bisa menundukkan mata, kemudian kemaluannya terjaga, maka sudah mencukupi. Bahkan potret qanaah salah satunya adalah satu istri. Wah, berat ini Ustaz. Iya, saya waktu itu baca, wah, suar min suaril qanaah, potret dari potret-potret qanaah satu istri. Coba antum punya satu istri ya. Ini jomblo minggir dulu deh. Punya satu istri, kemudian antum perhatikan, inilah yang diberikan oleh Allah. Walaupun apa tadi? Kurang dari cukup. Kemudian tidak mencari yang tidak ada. Kemudian mencukupkan dengan yang ada. Padahal dalam hati dia ingin yang tinggi, semampai, putih, ya, itu yang listrik. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah. Baik, bersabar sekarang. Apa pentingnya mempelajari bersabar? Pentingnya adalah agar orang-orang yang katanya sudah ngaji tauhid tidak mudah putus asa, bahkan sampai bermaksiat. Sampai bermaksiat. Orang-orang yang katanya ngaji tauhid tidak mudah menghalalkan segala cara untuk dapat harta, tahta, wanita, gara-gara dia tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah nih para ikhwan, ini urusan akidah jangan main-main ya. Kita ini diajari oleh ustaz-ustaz kita, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada para ustaz-ustaz kita. Terima kasih. Bahwa kita harus menjauhi syirik besar, harus bertauhid, bagus. Alhamdulillah akhirnya kita tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, alhamdulillah. Tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, alhamdulillah. Tidak memakai jimat, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang pelajaran itu membuat orang akhirnya merasa memiliki kunci surga, berada di awang-awang, seakan-akan dia pasti masuk surga. Padahal prakteknya sehari-hari jauh dari tauhid. Di antaranya, saya pernah diceritakan orang, Ustaz, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat kalau Ustaz lagi kajian. Kadang sebagian orang-orang yang sudah ngaji tauhid, gara-gara dia terlalu mengedepankan sebab dan lupa Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah ngaji tauhid, akhirnya dijadikan sebab adalah sesuatu yang paling istimewa, paling agung. Saya beri contoh, ketika ada orang ditelepon oleh seorang yang mungkin bisa memberinya pekerjaan, bisa menjamin rezekinya, bisa menggajinya, maka padahal lewat telepon padahal. Apa yang terjadi? Orang ini Ustaz sampai nunduk-nunduk ke tanah. Siapa? Tauhidmu mana? Mana tauhidmu? Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rezekinya. Tidak ada yang lebih luas kecuali Allah Subhanahu wa taala yang malah memiliki kekuatan yang nyata. Orang yang bertauhid, dia akan tahu batasan sebab, dan yang menjadikan sebab itu menjadi sebab bermanfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang bertauhid. Sabar dengan keadaan, tidak menghalalkan segala cara. Makanya saya sering mengatakan para ikhwah, la tabhathu an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan cari akhlak-akhlak manusia di dalam masjid.
Kalau di masjid semuanya soleh. Cari pas lagi jual beli, cari pas lagi mepet, kesulitan rezeki, kesulitan penyakit, saat itu terlihat tauhid. Kesulitan jodoh, saat itu terlihat tauhid. Bersabar nggak dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Bersabar nggak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Mengimani nggak bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu? Mengimani tidak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'lam anna ma asaba lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak." Ketahuilah, apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset. Apa yang belum kamu dapatkan, sekuat apapun timmu, sebanyak apapun modalmu, sebagus apapun planningmu, kalau kata Allah belum takdirnya, dapat nggak kira-kira? Itu harus kita yakini. Itu yang membuat kita sabar. Dan ini sindiran kepada orang-orang yang katanya sudah ngaji tauhid, akan tetapi ilmunya sebatas di majelis ilmu. Tapi saat di luar tidak amanah, suka berdusta, ingkar janji, tidak sesuai dengan kesepakatan, dan seterusnya. Bahkan ada sebagian ikhwah berkata, "Wah, susah Ustaz untuk bersyarikat dengan kawan-kawan sudah ngaji, suka bohong Ustaz." Subhanallah, gimana? Harus bersabar dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu letak pentingnya membicarakan tentang bersabar. Tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Bersabar dengan keadaan, bersabar dengan syariat Allah. Ustaz, kayaknya susah ini gara-gara cadar susah diterima kerja Ustaz. Gara-gara jenggot ini susah diterima kerja Ustaz. Jadi seakan-akan dia menganggap bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah penyulit kehidupannya. Nah, ini para ikhwan, pentingnya tema ini. Belum lagi sabar saat mendapatkan musibah. Saya pernah waktu kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah, datang seorang Arab Saudi bersama TKI-nya, TKW ya, perempuan. Kemudian Ahmad, kata beliau, Syekh Ahmad, ini perempuan sudah kami anggap keluarga kami sendiri. Apa yang kami makan, dia boleh memakannya. Apa yang kami pakai dari pakaian, dia kami belikan pakaian yang sama, tidak ada bedanya. Cuma Syekh Ahmad tanya, kenapa dia tidak makan 3 hari 3 malam? Ini kalau mati kami yang berbahaya nih. Kemudian saya tanya, ada apa ibu? Langsung nangis, jerit-jerit, kenapa harus saya Ustaz? Kenapa harus saya? Maka saya langsung paham, ini pasti ada musibah. Saya katakan, karena takdir Allah ibu. Ibu itu langsung diam. Ceritakan ibu ada apa? Ustaz, saya bekerja di Arab Saudi untuk mencari uang di sini, meninggalkan anak dan suami di sana. Allah bertakdir anak dan suami saya pada hari yang sama terjadi tabrakan dan meninggal dua-duanya. Saya katakan kepada ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu mau menangis, mau apa, tidak akan kembali. Yang sudah meninggal, meninggal. Tetapi kenapa saya? Karena memang itu sudah takdirnya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah tetapkan rezeki, maut, nasib seseorang. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Begitu orang yang bertauhid. Kemudian saya singgung ibu tersebut karena kelihatan masih muda. Ibu masalah anak, masalah suami, ibu bisa nikah lagi. Gak bisa Ustaz. Untung waktu itu saya bilang, sama saya juga boleh. Enggak, saya gak ngalah waktu ya. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, bisa ibu cari lagi. Gak bisa Ustaz. Kenapa? Karena saya ini menikah, rahim saya diangkat, saya tidak bisa hamil lagi. Itu yang saya sedih sekali Ustaz. Itu harta saya satu-satunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kadang-kadang sudah ngaji tauhid, tapi ketika benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya hilang. Padahal untuk sabar, dan ini salah satu yang akan kita pelajari nanti, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama terjadi, dia bisa menahan lisan, menahan perasaan, menahan anggota tubuh, itulah sabar. Tapi kalau seandainya ada musibah dia dapatkan, suaminya meninggal, istrinya meninggal, anak tercintanya meninggal, kemudian dia sudah tidak sabar, lisannya meraung-raung, kemudian rambutnya dipotong, kalau perempuannya digundul, tidak makan, tidak minum, setelah capek 3 hari 3 malam gak makan gak minum, baru bilang sebenarnya saya sabar. Ini gak sabar. Ya. Itu pentingnya menghadapi, belajar tentang sabar untuk menghadapi kehidupan. Karena kita ini para ikhwah, hidup di dunia tidak ada nyaman-nyamannya. Wallahi para ikhwah, makanya jangan pernah mendewakan dunia. Gak ada nyaman-nyamannya. Orang sekaya apapun di dunia pasti akan mendapatkan kesulitan. Minimal kebelet pipis, sulit itu. Coba antum jadi anak sekarang lagi kajian, lagi kebelet, itulah dunia. Ad-dunya mansubatun 'alal qadar. Dunia memang ditegakkan oleh Allah dalam keadaan sulit. Makanya jangan mendewakan dunia. Karena tujuan hidup kita adalah kehidupan setelah kematian. Dan saya sering pesan nih, beberapa kali kajian di Jabodetabek kedatangan saya saat ini, saya sering berpesan, wahai para ikhwah, kehidupan setelah kematian harus kita yakini lebih lama daripada kehidupan di dunia. Coba lihat saja antum, orang tua antum, kakek, nenek, buyut, kemudian di atasnya sudah berapa ribu tahun mereka meninggal. Dan itu harus dipikirkan, itu harus punya bekal. Kita aja di dunia 60-70 tahun harus ada bekal. Bagaimana hidup yang ratusan tahun harus ada bekal. Makanya jangan bakhil terhadap diri sendiri, beramallah. Contoh sekarang berkurban. Jangan bakhil terhadap diri sendiri. Nyari hewan kurban yang paling murah, 1 Bekasi. Allah subhanallah. Akhirnya di hari raya Idul Adha datang ya sapi-sapi sebesar kambing, saking kurusnya. Ya akhi, salah satu fikih berkurban adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, "Fatibu biha nafsan." Saat engkau berkurban, engkau senang dengan kurban, rela dengan kurban. Ini bukan urusan rugi, Ustaz, saya kemahalan beli di sini kayaknya nih. Enggak. Senang berkurban. Senang beli hewan kurban, itu salah satu fikih berkurban. Senang dengan berkurban. Makanya kan Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhu taqwa." Tidak akan daging, darah mendapatkan ridha Allah, enggak akan. Tapi takwanya yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka senanglah saat berkurban. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Orang kalau bersabar, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam musibahnya dan di dalam ketaatan-ketaatan yang lain. Istighfar sekarang. Pentingnya belajar tentang istighfar. Kenapa para ikhwan? Karena kita ini di zaman yang bermaksiat sangat mudah. Apalagi maksiat saat sendirian. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza khalauta fi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani
faqul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Jika engkau bersendirian dengan hal yang dimaksiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan dan hawa nafsu mengajak untuk berbuat maksiat, maka katakanlah pada dirimu, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini sedang melihatmu. Berapa banyak maksiat-maksiat yang dikerjakan saat sendirian dengan mudahnya di zaman sekarang. Ya, para ikhwan dirahmati. Maka kita perlu belajar untuk istighfar. Bagaimana istighfar tersebut? Bagaimana tata cara istighfar tersebut? Ada perkataan para ulama mengatakan, ajibtu liman halak wan najatu ma'. Aku heran ada orang yang binasa padahal kunci keselamatan ada pada dirinya. Apa kunci keselamatannya? Yaitu istighfar. Kita ini tidak boleh mengaku sok suci. Kita adalah makhluk pelaku dosa, banyak melakukan dosa, apalagi yang berbicara di hadapan antum-antum. Ini sekarang ngomong ini, pinter-pinter ngomong aja. Wallahi, pinter-pinter ngomong aja. Kita semua pelaku dosa, tapi jangan sampai dosa yang kita kerjakan atau malas kita istighfari. Karena memang itu yang diinginkan oleh Allah. Yang berdosa istighfar. Makanya heran kata para ulama tadi, aku heran ada orang yang binasa padahal kunci keselamatan dari kebinasaan ada pada dirinya. Apa itu? Istighfar. Allah berfirman dalam Rasulullah SAW bersabda, laulam tudhnibu, hei kalian manusia, kalau kalian tidak berdosa, maka la dhahaballahu bikum, Allah akan wafatkan kalian. Ini makhluk suci sama dengan malaikat, enggak berhak untuk tinggal di dunia. Wafat dia. Wala jaa biqaumin yudhnibun, dan Allah akan datangkan dengan orang-orang yang berdosa, fayastaghfirun, sampai mereka akhirnya beristighfar. Berarti memang itu yang diinginkan oleh Allah. Dosa, istighfar. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa terus, istighfar terus. Begitu konsep hidup. Nah, bagaimana cara beristighfar? Kita bicarakan itu. Ini sudah 1 jam saya berbicara. Itu semua adalah pendahuluan, bukan kajian kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai bagaimana cara bersyukur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara bersyukur kita membicarakannya tahapan langkah-langkah atau step-step orang bersyukur. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Beliau mengatakan langkah pertama, dan orang tidak akan pernah bisa bersyukur kecuali dengan langkah pertama ini. Kata beliau, aslu syukri huwa al-i'tiraf bi in'amil mun'im ala wajhil khudu'i wadh-dhulli wal mahabbah. Yang artinya asal sumber orang bisa bersyukur adalah mengakui nikmat. Pertama, langkah pertama, ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat. Ingat, yang dikenal adalah nikmat yang ada pada diri sendiri, bukan pada diri orang lain. Karena kalau mengenal nikmat yang ada pada orang lain, nggak akan pernah bersyukur. Yang ada selalu merasa kurang. Kenali nikmat yang ada pada diri sendiri. Itu cara pertama untuk bisa bersyukur. Dalilnya surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar.
Surat Ibrahim ayat 34. Awal ayatnya saya bacakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Ayat ini agung para ikhwan. Wallahi, orang kalau membicarakan syukur, sabar, itu dia bisa bernapas dengan lega, tidak mudah marah-marah, pikirannya tidak sempit, hidupnya bahagia. Kenapa? Karena dipenuhi dengan amalan qalbu yang luar biasa. Lihat ayat ini, Ibrahim ayat 34. Allah memberikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Subhanallah. Allah memberikan kepada kita dari apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan, perlukan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Pak, anggota tubuh kita ini, dari mulai kepala yang paling banyak panca indera di dalamnya, mata untuk penglihatan, hidung untuk penciuman, telinga untuk pendengaran, lisan untuk berbicara, dan pengrasa. Hampir semua panca indera ada pada kepala kita ini, dibuat oleh Allah tanpa kita meminta, sedemikian rupa. Ya, hidung misalnya, hidung ini ada dua, coba satu, mampet aja antum. Oh gimana tuh? Nggak enak. Mampet sedikit aja nggak enak. Hidungnya juga nggak kebesaran. Hah, coba hidung antum seperti ini besarnya. Hidungnya juga nggak besar. Hidungnya juga nggak ke atas, ke bawah. Ke bawahnya juga nggak ke bawah banget. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, nih perhatikan ibu-ibu yang suka oplas. Makanya sangat tercela merubah ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling terbagus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ayatnya tadi berbunyi bagaimana? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Yang menarik para ikhwan, saya di sini bacakan tafsir Imam Ibnu Katsir. Yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala ba'dus salaf. Ya, sengaja saya baca ya, agar saya tidak menafsiri Al-Qur'an dengan seenak-enak perut saya. Dan itulah ilmiah. Jangan malu baca kitab di hadapan para jamaah. Itu ilmiah, agar menafsirkan Al-Quran bertanggung jawab. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, salaf itu berarti para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, min kulli ma sa'altumuh wa ma lam tas'aluh. Allah memberikan kepada kalian nikmat dari setiap apa yang kalian minta, dan apa yang belum kalian minta Allah kasih. Allah. Kami Pak di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, ini bukan di Banjarmasin ya, Barito Kuala itu di kabupatennya Kalimantan Selatan paling hilir, sebentar lagi Kalimantan Tengah. Itu mendirikan pesantren di tanah wakaf yang tanahnya rawa. Kalau rawa itu antum tahu bagaimana? Kalau digali itu air, maka sangat mahal untuk membangun bangunan. Pondasi kadang-kadang setengah dari biaya bangunan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta menyediakan kayu, namanya kayu galam. Dan itu adanya cuma di daerah-daerah rawa. Subhanallah. Ada kayu ulin. Itu yang kalau kena air, itu kayu galam, kalau dimasukkan ke dalam lahan rawa tadi tidak bisa. Meskipun engkau pakai eksavator, enggak akan bisa dicabut.
Semakin dia ditancapkan semakin kuat. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Pengertiannya dari para ulama salaf, Allah memberikan kepada engkau apa saja yang kau minta dan apa saja yang engkau belum minta, Allah kasih. Subhanallah. Contoh yang paling nyata, Pak. Kita semua selain yang mu'alaf, bapak ibu kita Islam, kakek nenek kita Islam, bapak ibu kita Islam, kita keluar sebagai seorang muslim sampai sekarang alhamdulillah beragama Islam, kemudian mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam. Pernahkah kita daftar? Pernah bayar? Pernah mesan? Di saat ada orang-orang setelah penelitian bertahun-tahun baru masuk Islam. Di saat ada orang-orang yang mencari-cari agama yang benar baru masuk Islam. Ada orang baca Al-Quran dari awal sampai akhir baru masuk Islam. Sedangkan yang hadir di sini muslim asli mungkin ada yang belum khatam. Tanpa kita minta, Pak. Yang kalau seorang mati di atas Islam, maka pasti apa, Pak? Surga. Subhanallah. Maka cara pertama agar seseorang bersyukur, kenali apa, Pak? Nikmat Allah. Itu pasti bersyukur. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, cara yang kedua adalah faman lam ya'rifin ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Siapa yang tidak mengenal nikmat, maka dia belum bersyukur. Wa man 'arafaha wa lam yu'arrif biha lam yashkurha aidan. Dan siapa yang mengenal nikmat tapi tidak mengenal pemberi nikmat. Nah, ini langkah kedua. Mengenali pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali pemberi nikmat. Setelah mengenal nikmat, maka kita mengenal ini nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang kedua, sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum, Allah mendatangkan kepada kalian nikmat yang kalian minta dan yang kalian tidak minta. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Pak, yang ketiga adalah mahabbatul mun'im. Mencintai si pemberi nikmat. Saya pernah kajian di sebuah provinsi. Kemudian ada orang, saya enggak tahu siapa dia. Kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, ini pulpen baru Ustaz pakai ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk dakwah. Terima kasih." Itu kejadian awal-awal saya turun ke Indonesia, sekitar 2014-2015. Lihat, orang itu ngasih saya satu pulpen dalam sekali seumur hidupnya kepada saya. Bagaimana saya bisa masih mengingatnya dan terus mendoakan orang tersebut agar diberkahi oleh Allah. Sekarang kita berhadapan dengan zat Allah Rabbul Alamin yang pemberiannya tidak memandang waktu, tidak setahun sekali, tidak seumur hidup sekali, tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak sepekan sekali, tidak sehari sekali, tidak sejam sekali, tidak 1 menit sekali, tidak 1 detik sekali. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kita seluruhnya pemberian Allah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan cinta itu akhirnya penuh perjuangan, Pak. Mencintai Allah
Subhanahu wa taala. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah memuji nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah. Memuji nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian cara yang ke berapa? 5 yang terakhir adalah alla tusta'malu hadhihi ni'mah illa fi ta'atillah. Tidak digunakan nikmat ini kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Diberi tangan, gunakan untuk taat. Diberi kaki, gunakan untuk taat. Diberi rezeki yang banyak, gunakan untuk taat. Dan subhanallah para ikhwan, jadilah antum orang kaya, Pak. Ya, yang benar-benar kaya, yang saleh. Karena Khadijah radhiyallahu anha, ketika Aisyah cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW sering sekali menyebutkan tentang Khadijah. Padahal antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah belum pernah ketemu. Khadijah meninggal, kemudian baru datang Aisyah. Tidak pernah ketemu. Tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah dan cintanya sempurna untuk Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan saking cintanya sampai setelah wafat pun masih menyempurnakan cintanya. Caranya bagaimana? Setiap kali menyembelih, maka beliau katakan, bagikan daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Ada suara Nafisah namanya, temannya Khadijah, sama dengan suaranya Khadijah. Beliau mendengar, itu sahibatu Khadijah, itu saudarinya Khadijah, temannya Khadijah. Sering menyebutkan Khadijah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kenapa sih engkau terus menyebutkan Khadijah? Apa namanya bahasa Arabnya? Sidqul ahmarain, yang mana sudah ompong giginya. Jadi kalau perempuan sudah ompong kan kelihatan cuma gusinya. Jadi cuma gusinya saja. Allah sudah menggantikan engkau dengan yang perawan ini. Kenapa engkau sebutkan Khadijah? Itu kecemburuan perempuan. Kenapa engkau sebutkan Khadijah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Allah tidak pernah menggantikannya. Salah satunya adalah wawasatni bimaliha, kata Rasulullah SAW. Dia mendukungku dengan hartanya. Maka saya pesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini kenapa saya sebutkan? Agar kita benar-benar dengan harta kita gunakanlah untuk amal saleh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga sebutkan tentang Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW, wawasani bimaliha, Abu Bakar Siddiq menolongku dengan hartanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau antum kaya, bersyukurlah dengan cara gunakan kekayaanmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada yang bisa diiri oleh orang miskin kecuali orang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan bagaimana sebab-sebab orang bisa bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kalau tadi kan cara bersyukur. Sekarang bagaimana atau apa sebab orang bisa bersyukur kepada Allah? Tapi waktu kita mau habis ya. Masih lama toh? Masih? Sudah capek belum? Nonton doang masih capek. Sini yang keluar-keluar dari tadi. Baik, yang pertama
Nanti kalau belum selesai materinya saya cukupkan ya, karena saya ingin menerima pertanyaan. Berarti saya punya hutang di sini. Baik, yang pertama, sebab bisa bersyukur, selalu melihat kepada orang yang di bawahnya dalam urusan dunia. Bisa bersyukur pasti itu. Yang mempunyai mobil bisa bersyukur ketika melihat orang yang bermotor kehujanan. Yang bermotor kehujanan bisa bersyukur ketika melihat orang yang bersepeda. Yang bersepeda bisa bersyukur ketika melihat orang yang jalan kaki. Dan terus seperti itu. Lihat orang yang di bawahnya dalam urusan apa? Dunia. Jangan urusan agama. Ustaz, saya ingin bersyukur dengan cara melihat orang yang lebih di bawah saya dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Salah itu. Contoh misalkan, itu Ustaz, Pak Haji 2 kali, tapi hafal Quran cuma 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Haji 2 kali Ustaz. Berarti lebih mending saya Ustaz, enggak pernah haji tapi hafal Quran 3 kul plus inna ataina. Nah, ini tidak akan bersyukur. Yang urusan dilihat ke bawah urusan dunia. Apa urusan dunia? Harta, tahta, wanita, rupa. Itu urusan dunia. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Agar nikmat Allah tidak hilang dari kalian. Hanya Pak, ini saya contohkan ya. Saya kadang-kadang tidak terlalu suka kalau misalkan ada diundang ke rumah seseorang. Ustaz, afwan Ustaz, ini silakan masuk. Ini gubuk kami Ustaz. Enggak usah begitu. Ya akhi, syukuri apa yang ada. Enggak usah mengatakan seperti itu. Itu tawadhu tidak pada tempatnya. Ya, apalagi kadang-kadang yang bicara gubuknya gedongan gitu. Nah, itu namanya enggak pada tempatnya. Cara yang kedua. Sebab yang kedua, mengingat-ingat nikmat Allah. Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian sebab yang ketiga. Nah, ini. Agar kita senantiasa bersyukur, sebab yang ketiga adalah meyakini bahwa semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin." Nah, kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada waktu itu tentang nikmat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit nih yang poin pertama tadi melihat yang ke bawah. Ibu-ibu misalkan, Allah takdirkan berkulit eksotis, coklat gitu. Ya. Kalau di Banjarmasin, kalau ada seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, maka biasanya ditanya, gimana kulitnya si perempuan? Maka bahasa Banjarmasinnya putih tua. Putih tua itu berarti hitam pekat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka bersyukurlah. Ada orang yang dia mempunyai kekurangan ini, kelebihan itu. Jangan selalu melihat ke atas, tidak akan pernah bisa bersyukur. Lihatlah orang yang di bawahnya. Hidung
Kadang hidung dihitung sentinya, berapa senti nih? Ya, nggak usah, nggak perlu. Lihatlah orang yang di bawah kita yang lebih pesek daripada kita. Ya, lihat. Maka niscaya kita akan bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Kemudian sebab yang keempat, berdoa. Ini penting agar senantiasa bersyukur. Salah satu sebab perceraian yang terjadi, saya pernah nanya kepada beberapa bimbingan masyarakat, kenapa di daerah ini sering terjadi syukur? Sebenarnya satu, Ustaz, masalahnya kurang bersyukur, Ustaz. Suami kurang bersyukur, ya, dapat istri seperti itu. Istri kurang bersyukur, dapat nafkah seperti ini. Akhirnya suaminya selingkuh, istrinya senantiasa ngomel-ngomel karena nafkahnya kurang dari suami, atau dirasa kurang dari suami karena dibandingkan dengan yang lebih tinggi daripada yang dia miliki. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Ada yang tahu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebab yang kelima apa yang keempat? Kelima yaitu meyakini Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i ahli tafsir, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi beliau berkata, "Inna rabbakum mun'imun yuhibbus syukra." Allah itu pemberi nikmat. Allah mencintai kesyukuran dari nikmatnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk kepada cara bersabar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara bersabar adalah yang pertama, yaitu saat pertama kali musibah datang, maka dia bersabar dengan cara menahan lisan dari berkata-kata yang tidak pantas, menahan kalbu dari menggerutu, menahan anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang terlarang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang apabila mendapatkan musibah maka dia menempeleng wajah. Ya, menempeleng wajah karena ada yang meninggal yang dia cintai. Atau merobek baju, atau meraung-raung seperti kaum jahiliyah. Dan kebanyakan yang melakukan ini siapa? Para perempuan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Wanita yang disebutkan oleh Rasul yang terlalu bersedih meratapi kematian orang yang dicintainya, jika dia belum bertobat sebelum meninggalnya, nanti di hari kiamat dia akan ditegakkan dengan memakai baju kurung yang berasal dari aspal yang panas, yang penuh dengan penyakit kulit. Begitu. Ya, maka cara bersabar yang pertama, saat musibah datang, tahan lisan, tahan perasaan, tahan anggota tubuh. Hanya mengucapkan yang diridhai oleh Allah, yaitu ucapannya apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, atau qaddarallahu ma syaa fa'al, atau alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara bersabar yang kedua yaitu bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Nah ini Pak, harus usaha Pak.
Untuk taat harus maksa. Ya, harus maksa diri untuk taat. Untuk baca Quran harus maksa diri. Untuk berzikir pagi, sore harus maksa diri. Ya. Untuk bersedekah harus paksa diri. Hilangkan sifat bakhil, terutama ini para lelaki ya, mumpung ada ibu-ibu di samping. Terutama bersedekah kepada istrimu, jangan bakhil. Jangan bakhil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzir rahim sadaqatun wasilah. Bersedekah atas orang miskin sedekah, iya dapat pahala. Tetapi bersedekah kepada yang di bawah tanggung jawabnya, rahimnya, istrinya, anaknya, ini berarti menyambung dua hal dia dapat, sedekah dan menyambung rahim. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamu ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar itu 4,25 gram emas, Pak ya. Ya, belikan untuk istri emas. 4,25 gram. Satu dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk istrimu, lebih besar pahalanya yang engkau sedekahkan, nafkahkan untuk istrimu. Jadi jangan terpaksa untuk menafkahi sang istri, ngasih ini ambil ini. Ini ya, itu hak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke permasalahan tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang ingin sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam sholat berjamaah, tepat waktu, kerja di Jakarta, kemudian pulang sore di Bekasi, nggak boleh Pak, jamak nggak boleh karena kerja. Kecuali dalam keadaan terpaksa kita sudah usahakan Ustaz karena ada sebab kecelakaan atau apa, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Saya nanya langsung ke Syekh Abdul Razak, nggak boleh, nggak sah. Waktu itu kita sore-sore, saya lihat di mobil Syekh ini orang-orang kerja di Jakarta, tapi dia pulang ke Bekasi atau ke Bogor. Kadang-kadang pulangnya mau menjelang maghrib sampai rumah isya. Jadi setiap hari jamak. Betul apa betul? Jamak maghrib dan nggak sah sholatnya. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Harus mengkondisikan bagaimana dia sholat maghrib tepat waktunya, isya tepat waktunya. Harus sabar dalam mengerjakan ketaatan itu. Kemudian sabar yang ketiga, caranya adalah sabar menjauhi maksiat. Maksiat ada dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Sabar menjauhi maksiat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa bersabar? Ini sekarang adalah sebab-sebab yang menolong kita agar bisa bersabar. Yang pertama yaitu meyakini bahwa kita ini adalah hamba Allah, Allah yang Maha mengatur. Pada saat itu kita bisa bersabar. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang terjadi. Kita bisa bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila terkena musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebab yang pertama agar kita bisa bersabar, meyakini bahwa semuanya adalah atas kuasa Allah. Yang kedua, meyakini pahala bersabar. Meyakini pahala bersabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pahala bersabar.
bahwa sabar tidak ada batasan pahalanya. Sabar tidak ada yang tahu besarnya pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa yang di dalamnya ada kesabaran, pahalanya tanpa batas. Ya, puasa yang di dalamnya ada kesabaran, pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sabar yang tidak ada mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perkataan dari seorang ulama salaf. Beliau berkata, lan yu'rafa thawabus sabri illa Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'qalu thawabus sabri illa Allah. Tidak ada yang mengetahui pahala sabar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar pahalanya. Ya, besar pahalanya. Kemudian sebab yang ketiga agar mudah bersabar, yaitu membaca kisah-kisah orang-orang yang bersabar. Seperti misalkan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus Nabi Muhammad. Siapa yang pernah kehilangan istrinya, maka lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh 4 istrinya meninggal sebelum beliau. Siapa yang pernah ditinggal wafat anaknya, bandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan meninggal. Bahkan anak laki-laki masih bayi meninggal. Siapa yang pernah ditinggal orang tuanya ketika masih kecil, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya bahkan meninggal sebelum beliau dilahirkan. Ibunya meninggal saat beliau berumur 6 tahun. Apalagi semua musibah yang ada di dunia ini, siapa yang merasakannya, bandingkan dengan musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada apa-apanya. Bacalah kisah-kisah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, agar bisa bersabar, meyakini tentang takdir Allah, bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik. Terakhir, biar saya nggak punya hutang di sini ya. Istighfar. Bagaimana cara beristighfar? Yang pertama, caranya adalah menyesali perbuatan dosa. Menyesal perbuatan dosa atas apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa. Sesali. Saya pernah ada orang maju, perempuan, mantan artisah, artis laki-laki, artisah perempuan. Kemudian beliau WA dan mengatakan, Ustaz, saya ingin ketemu. Boleh Bu, tapi dengan suami. Oh siap Ustaz. Akhirnya beliau cerita, Ustaz, saya dulu artis advertising. Itu yang Ustaz lihat di billboard itu saya dulu. Saya nggak lihat wajahnya. Kemudian saya punya cerita, Ustaz, bagaimana harus menyesali dosa. Ini hati-hati, jangan nunda-nunda taubat. Dan kalau sudah dapat hidayah, jangan diremehkan, pegang erat-erat, karena itu adalah harta berharga. Beliau mengatakan, saya dapat petunjuk dari Allah, Ustaz. Entah hati ini akhirnya ingin meninggalkan dunia keartisan, kelabing malam, minum khamar, main laki-laki dan seterusnya. Akhirnya saya pakai jilbab besar, bercadar, kemudian semenjak itu saya dianggap oleh kawan-kawan saya sebagai ajaran yang ekstrim. Kemudian kawan-kawan saya mundur satu-satu dari pertemanan saya. Akhirnya saya sendirian.
Saya belum tahu mana komunitas-komunitas. Karena saya sendirian, akhirnya saya kembali lagi kepada kawan-kawan. Itu berlanjut berapa bulan, Bu? 3 bulan. Kemudian pada waktu itu saya kembali lagi, buka jilbab, sudah cadar loh, buka jilbab, kelabing malam. Suatu saat saya kelabing malam, kemudian teman saya mendekat kepada saya, perempuan, memeluk saya, kemudian mati di pelukan saya. Saat itu saya nangis sejadi-jadinya. Nangis bukan karena teman saya yang sedang mabuk ini mati, enggak. Dia sudah biarin aja mati. Tapi nangis bodohnya saya. Kenapa hidayah Allah yang dulu Allah kasih saya jual lagi? Alhamdulillah Ustaz, Allah mengingatkan. Coba malaikat mautnya ke saya, alangkah buruknya. Maka harus menyesali perbuatan terus, agar tidak terjadi lagi nih, terulang kejadian. Menyesali perbuatan dosa, an-nadam ala adzam. Kemudian yang kedua adalah bertekad untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak melakukan ulang atas apa yang sudah mereka lakukan dari dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 135. Yang keempat, cara beristighfarnya adalah memutuskan dosa dengan sebenar-benar memutuskan. Ya, harus maksimal memutuskannya, jangan setengah-tengah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nahaitukum anhu fajtanibuh." Jika aku larang kalian tentang sesuatu, maka jauhilah. Tidak akan tergambar di dalam diri kita menjauhi setengah-setengah. Itu namanya bukan menjauhi, nggak akan tergambar. Contoh misalkan, ini menjawab syubhat yang sering terjadi, yaitu dengan pertanyaan, Ustaz, hijrah itu kan harus pelan-pelan. Dulu saya nggak pakai jilbab, sekarang masih mending pakai jilbab tapi cuma pasmina saja. Kan harus pelan-pelan? Enggak. Yang namanya taat, taubat, istighfar harus semaksimal mungkin. Harus maksimal, bukan mungkin. Saya ralat. Harus maksimal. Ya, putuskan dosa. Kemudian yang keempat, dilakukan dengan ikhlas, tidak ingin dunia apapun. Yang kelima adalah hendaknya seseorang melakukannya di saat diterimanya istighfarnya. Kapan itu? Saat masih hidup atau saat matahari sebelum terbit dari barat, yaitu sebelum kiamat. Nah, itu cara bertaubat atau beristighfar. Sekarang apa sebab kita beristighfar? 1, takut siksa Allah. Ya, ingat, maksiat yang kita kerjakan itu tidak gratisan. Maksiat yang kita kerjakan itu akan berdampak kepada ketenangan hati, rezeki, istri, keluarga, anak-anak. Maka takut siksa Allah. Pinjol yang dilakukan oleh orang, jangan dikira itu tidak berdampak kepada kelakuan istri dan anak. Susah dinasehati, kita menasehati sekali, dia nyerotos 100 kali. Itu salah satu penyebabnya adalah dosa yang tidak diistighfari. Maka takut akan buruknya dosa. Istighfar sebabnya adalah takut buruknya dosa. Yang kedua, sebab seseorang beristighfar, bertaubat adalah takut wafat di atas su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah paling terbesar yang pernah Allah berikan di dunia ini kecuali su'ul khatimah, mati di atas maksiat. Mati di atas maksiat. Yang ketiga, agar seseorang bisa beristighfar adalah seseorang
menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertobat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Masih ada waktu 5 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Apakah boleh kas masjid dipakai atau digunakan untuk konsumsi dan beli alat-alat kebutuhan kurban? Gak boleh. Ya, harus ada modal tersendiri khusus untuk kurban. Karena kas masjid itu orang berinfak untuk keperluan masjid. Wallahu a'lam. Saya seorang pengusaha sedang proses hijrah, baru tahu tentang riba. Harta saya bercampur dengan pinjaman bank. Apakah kalau saya sedekah tidak dapat pahala? Apakah yang harus saya lakukan untuk bertobat? Kalau sedekah, caranya sekarang adalah usaha yang sudah dikerjakan, maka hasil dari usaha tersebut untungnya disedekahkan. Niscaya tidak mengapa. Adapun dulu akibat pinjaman bank, maka bertobatlah darinya. Ya, kalau usahanya itu usaha yang halal, maka niscaya hasilnya halal. Adapun modalnya Ustaz dari pinjaman bank bagaimana? Maka saya lebih condong kepada pendapat asalkan usahanya halal, niscaya insya Allah hasilnya halal. Pinjaman itu dosa dia. Ya, tapi tidak ada kaitan yang begitu erat dengan usaha yang dia kerjakan. Bagaimana cara bertobatnya? 1 yang kita kerjakan tadi, ya, 5 yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mendidik istri yang berbeda manhaj agar bisa mengikuti manhaj yang sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat? Apa maksudnya berbeda manhaj? Apakah orang kafir? Ya, ahlul kitab misalkan, kan beda juga manhajnya itu. Ya, kalau yang dimaksud misalkan manhaj yang dimaksud istri saya ini orang pergerakan Ustaz, yang suka-suka demo Ustaz, atau istri saya suka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah Ustaz, maka jawabannya adalah berilmu. Ya, menghadapi istri yang beda manhaj. Yang maksud manhaj tadi adalah ajak untuk menghadapi kehidupan dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Misalkan kita berkurban untuk satu keluarga, kemudian orang tua kami beda rumah, apakah orang tua kami mendapatkan pahala kurban kami? Iya, asalkan sesuai dengan niat. Kan niatnya begini: Bismillah, Allahu Akbar, hadza minni walaka anni wa an ahli baiti. Bismillah, Allahu Akbar, ini adalah dariku ya Allah, untukmu ya Allah, atas namaku dan keluargaku. Mau beda rumah, enggak beda rumah sama saja. Yang penting niatnya. Paham ini? Wallahu a'lam. Tadi dijelaskan kalau kekayaan kita ditujukan untuk bertakwa. Nah, saat ada teman yang ingin pinjam kendaraan kita hanya untuk jalan-jalan, misal liburan ke Ancol, tetapi kita tidak izinkan untuk dipinjam, apakah itu termasuk tidak bertakwa dan bagaimana harus menyikapinya? Kalau seandainya perjalanannya mubah, maka pinjami. Mungkin dia ingin jalan-jalan, pinjami. Karena gini, perhatikan. Ibadah al-qasirah adna min ibadah al-muta'addiyah. Atau bahasa lain, al-ibadatul muta'addiyah khairun wa afdal min al-ibadah al-qasirah. Ibadah yang bermanfaat untuk orang lain itu lebih afdal daripada ibadah yang hanya untuk diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun yudkhilu ala qalbi muslim, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Bagaimana kegembiraannya? Contohnya, tatruda anhu ju'an, orang lapar kita kasih makan. Wah, itu luar biasa. Sampai kadang-kadang saking laparnya dia pas kita kasih makan, wah, makannya lahap. Sampai, oh, terima kasih. Itu pahalanya besar, lebih besar daripada tahajud di malam hari. Au taqdi anhu dainan, atau melunaskan hutangnya. Wah, itu luar biasa. Yang kadang-kadang kalau
ada kajian di Islamic Center Bekasi, dia tidak mau hadir. Kenapa? Karena yang menghutanginya ada di depan Ustadz. Ya. Tapi ketika di lunas Pak, lunas saya halalkan Pak, senang dia. Itu luar biasa, lebih afdal daripada tahajud. Saya pernah kajian adab-adab menghutangi orang lain. Di antaranya yaitu melunaskan hutang orang lain. Kajian di Roja waktu itu. Setelah kajian banyak WA datang, teng dong. Saya kira apa ini? Saya pernah salah atau apa? Kata di dalam WA tersebut, Ustaz, jazakallahu khairan ceramahnya, saya dilunaskan hutangnya. Ustaz, terima kasih banyak. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, wala an amshi ma'akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, tadi perjalanan mubah, orang ingin mencari mungkin sesuatu yang membuat dia nyaman asal tidak maksiat, maka boleh saja, ya, tidak mengapa. Terakhir ya, sudah jam 3. Bagaimana cara bertaubatnya orang Islam yang sudah lama tidak mengerjakan sholat dan pernah bercanda dengan agama? Apakah dia harus masuk Islam lagi? Lalu apakah cara dia masuk Islam sama dengan mualaf, membutuhkan saksi? Jawabannya tidak. Cukup dia bertaubat asalkan dia tidak pernah kufur. Ya, kalau dia pernah kufur, seperti misalkan saya keluar dari Islam, kufur berarti dia wajib untuk bersyahadat kembali. Dan syahadat kembali tidak mesti harus dia di hadapan saksi, kecuali orang-orang tahu kalau dia murtad, maka dia umumkan kembali dia masuk Islam. Paham maksud saya? Nah, yang tidak sholat tadi cukup dia bertobat. Taubatnya bagaimana? Yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama menyesal, kemudian tidak mengulang lagi, bertekad tidak mengulang lagi, kemudian sholat, kemudian ikhlas, kemudian dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Sudah lama saya tidak ke Bekasi ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa besok hari Arafah berpuasalah. Ya, bagi yang mampu berpuasalah, dan semestinya puasa hari Arafah ini lebih masyhur daripada puasa-puasa bid'ah yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Seperti puasa nisfu Sya'ban. Ada sebagian daerah kalau sudah nisfu Sya'ban, pagi harinya mereka puasa. Sampai-sampai saya pernah di sebuah daerah, saya di hari nisfu Sya'ban ingin beli sarapan, tidak ada orang yang jualan. Besoknya saya tanya yang jualan bubur ayam, kenapa Pak kemarin tidak buka? Menghormati orang yang puasa. Bapak sendiri puasa enggak? Enggak. Artinya itu kan masyhur di tengah kaum muslim, padahal hadisnya palsu. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim, harus lebih masyhur, sebarkan di tengah kaum muslimin. Pahalanya besar, lebih besar daripada puasa-puasa bid'ah. Menghapuskan 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang telah lalu. Kemudian para ikhwah, hari Arafah sebaik-baik waktu untuk berdoa, dan ini saya lebih condong kepada pendapat ulama, ini umum. Tidak hanya untuk orang yang wukuf di mana? Di Arafah. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.